Sebut saja namaku Fajar. Perjalanan hidup di desa memang sangat berat, tetapi juga menyenangkan. Beratnya adalah setiap hari harus bekerja keras, pergi ke sawah dan ke ladang demi memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang akan aku bagikan coretan ceritaku dalam pengalaman dengan tetangga. Tetanggaku ini bernama Tia. Dia memutuskan untuk pergi merantau menjadi pembantu agar bisa membantu penghasilan suami. Sedangkan suaminya ini seorang kuli bangunan yang terkadang kerja jauh dari desa kami dan kadang tidak pulang. Kala itu di desaku masih belum terjangkau sinyal handphone, sehingga untuk urusan komunikasi masih agak sulit. Hingga suatu hari saat dia pulang mudik, dia tidak mengabarkan dulu pada suaminya. Sehingga pas dia sampai di rumahnya itu, kebetulan suaminya kerja di luar desa, dan biasanya pulangnya baru besoknya. Hari itu hujan turun semakin deras saat aku sampai di rumahku dan melihat Tia duduk sendirian di depan rumahnya. Ia nampak meringkuk kedinginan di bangku depan rumahnya. Kuhampiri dia dan aku bertanya, "Tia, ngapain kok di depan rumah aja? Baru pulang ya?" "Iya mas, aku baru sampai." Tapi ternyata suamiku pergi kerja ke luar desa. Kunci rumah yang aku punya hilang, jadi aku bingung harus gimana. "Mau ke rumah mas. Istri mas juga sedang pergi ikut acara hajatan saudaranya keluar kota kok," tawarku pada Tia. Sebentar Tia memandangku, mungkin untuk memastikan. Pandangan matanya sungguh cantik. Sementara hujan semakin deras, aku pun segera ajak untuk berteduh di rumahku. Di luar dugaanku, ternyata dia setuju. Tanpa banyak bicara, kubukakan pintuku dan mempersilahkannya duduk di ruang tamu. Tia pun berterima kasih dan masuk sambil menggigil kedinginan. Aku pun tersadar, ternyata pakaian yang dikenakannya basah. "Ya, ganti aja dulu." Tia pun mengangguk, sekilas terbersit di pikiranku. Pikiran setanku makin menari-nari. "Ya udah Tia, kamu tidur aja di kamar tengah. Kalau butuh apa-apa atau pengen makan, ambil aja sendiri," kataku. "Iya mas, makasih. Aku nonton sinetron dulu boleh kan?" jawabnya. "Boleh dong, ya." "Oh iya, aku lapar nih," ucapku. "Sekalian kamu aku bikinin mie instan ya?" tanyaku. "Aku bantuin deh mas," ucapnya sembari berdiri. Akhirnya di dapur kami menyiapkan mie instan. Di ruang dapur yang sempit itu membuat kami beberapa kali saling bertatapan. Selesai masak, kami sepakat makan di ruang tamu sambil menonton TV. Sementara di luar sana hujan terus menderas. Tia memang seorang kembang di desaku. Sungguh beruntung suaminya mendapatkannya. Ngobrol dengannya benar-benar mengasihkan. Sebegitu asiknya sampai dia tak canggung dan menanggapi leluconku. Ini tentu saja membuatku semakin lama semakin kelimpungan
dengan suasana yang ada saat itu. Hingga akhirnya terlihat kilat dan guntur yang sangat keras disusul padamnya lampu. "Cari lilin dulu ya," kataku berusaha menenangkannya. Ternyata dia tidak menolak, tetapi malahan dia membalas semua yang aku kerjakan. Tetapi ketika semuanya sudah siap, aku kerjakan, tiba-tiba saja lampu kembali menyala. Alhasil, terlihatlah pemandangan yang indah luar biasa di suasana hujan yang turun semakin deras. Tetapi itu tidaklah menyurutkan semangat kami bekerja, tetapi malah membuat kami semakin semangat bekerja. Hal ini mungkin saja karena Tia sudah sangat rindu akan ini semua, tetapi suaminya malah tidak ada. Hingga akulah yang mendapatkan pekerjaan di malam yang dingin karena hujan. Dan keesokan sorenya barulah suami Tia pulang dari tempat kerjanya. Tetapi karena tidak tahu kalau istrinya pulang, suaminya hanya dapat libur sehari saja. Dan tentu saja aku lagilah yang mendapatkan kesempatan. Semenjak itu aku dan Tia pasti akan terus mencari waktu dan tempat lagi. Demikianlah kisahku dengan Tia tetanggaku.